Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnido Perdana, NIM 2020 SE 050, kelas Psikologi A1. Saya dari ITB AS Indonesia. Saya di sini akan mempresentasikan sistem dan prosedur prinsip ijarah, qard dan wadiyah. Yang pertama, ijarah. Ijarah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan atau upah sewa atau jasa. Istilah ijarah pada umumnya digunakan dalam perbankan syariah. Secara makna dan konteksnya, dalam perbankan, ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Singkat kata, ijarah berarti menyewa suatu tanpa maksud memilikinya. Rukun ijarah. Adapun rukun-rukun dalam ijarah adalah: yang pertama, ada orang yang menyewakan suatu barang, muajir dan mustajir. Dua, ada akad antara penyewa dan yang menyewakan. Tiga, ada ijab qabul atau sigat. Yang keempat, ada upah atau ujrah. Yang kelima, ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Syarat ijarah. Yang pertama, kedua pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa atau balik dan berakal, tidak mabuk. Yang kedua, kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga, barang yang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. Yang keempat, barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat Islam. Yang kelima, barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak mu'jar atas seizin pemiliknya. Yang keenam, manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas. Jenis ijarah. Terdapat dua jenis ijarah berdasarkan objek yang disewakan, yaitu ijarah manfaat. Ijarah jenis ini memiliki objek sewa berupa aset yang tidak bergerak seperti rumah, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ijarah pekerjaan. Ijarah atas pekerjaan mengarah kepada objek sewa yang berbentuk pekerjaan atau jasa, yakni seperti menjahit baju, memperbaiki barang, membangun bangunan, mengantar paket, dan yang lain-lain. Pembatalan ijarah. Akad ijarah atau sewa menyewa dapat berakhir atau dibatalkan apabila terjadi permasalahan. Permasalahan yang pertama, objek atau barang yang hendak disewakan mengalami kerusakan. Yang kedua, objek sewa hilang atau musnah. Yang ketiga, masa sewa menyewa yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak telah berakhir. Apabila dalam bentuk barang, maka penyewa harus mengembalikan kepada pemiliknya. Sementara, jika yang disewa adalah jasa, maka orang tersebut berhak menerima upah dari jasa yang telah dilakukan. Yang keempat, terjadi uzur pada salah satu pihak. Selanjutnya, landasan hukum ijarah. Landasan hukum dari transaksi ijarah sendiri berasal dari Quran surat At-Talaq ayat 6 yang artinya, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Yang selanjutnya, Quran surat Al-Qasas ayat 26 dan 27 yang artinya, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Skema pembiayaan ijarah. Yang pertama, permohonan pembiayaan ijarah. Nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke bank syariah. Yang kedua, menyewa atau membeli ijarah bank syariah, kemudian membeli atau menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijarah dari penjual, pemilik, pengembang, atau supplier. Yang ketiga, akad pembiayaan ijarah atas objek ijarah. Bank dan nasabah menandatangani akad pembiayaan ijarah setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dan bank
mengenai barang objek ijaro, tarif ijaro, periode ijaro, dan biaya pemeliharaannya. Yang keempat, penyerahan objek ijaro selama akhir periode sewa. Bank menyerahkan objek ijaro kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Jika periode ijara berakhir, nasabah atau penyewa harus menyerah kembali objek ijaro kepada bank sebagai aset untuk disewakan kembali, atau bank mengembalikan objek ijaro kepada penjual, pemilik, pengembang, atau supplier. Yang kelima, pemindahan kepemilikan jika jenis transaksinya ijaro muntahiyah bi al-tamlik. Jika akadnya adalah ijaro muntahiyah bi al-tamlik, maka di akhir periode sewa, objek ijaro tersebut sewa akan dijual atau dihibahkan kepada penyewa. Yang selanjutnya, qard. Qard adalah pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Pembayaran bisa dilakukan dengan diangsur atau lunas sekaligus. Syarat dan rukun qard. Peminjaman muqtarid. Pihak peminjam harus seorang ahliya atau muamalah, yang berarti harus balik, berakal waras, dan tidak mahjur. Secara syariat tidak diperkenankan mengatur hartanya sendiri. Yang kedua, pemberi pinjaman muqrid. Pihak memberi pinjaman harus seorang ahliya atau baru, layak bersosial, dengan arti mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak. Menurut pandangan syariat dalam qard, seorang muqrid meminjam dananya tanpa paksaan dari pihak lain. Dalam perbandingan syariah, qard dijalankan sebagai fungsi sosial bank. Dananya biasa berasal dari dana zakat, infak, dan sodako yang dihimpun dari ahliya, atau sebagai keuntungan bank. Dan selanjutnya, barang atau utang maupun alaih. Barang yang digunakan sebagai objek dalam qard harus dapat diakad salam. Dengan bisa diakad salam, maka barang tersebut dianggap sah untuk diutangkan. Ijab qabul sighah. Ucapan dalam ijab qabul harus dilakukan dengan jelas dan dapat dipahami oleh kedua pihak sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ketentuan umum akad qard. Yang pertama, al-qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah muqtarid yang memerlukan. Yang kedua, nasabah al-qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Yang keempat, LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu. Yang kelima, nasabah al-qard dapat memberikan tambahan sumbangan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. 6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuan, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus write off sebagian atau seluruh kewajibannya. Sumber dana qard. Sumber dana qard. Yang pertama, bagian modal lembaga keuangan syariah. Yang kedua, keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan. Yang ketiga, lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infak kepada lembaga keuangan syariah. Fungsi qard: membantu nasabah yang membutuhkan dana cepat untuk kebutuhan yang mendesak. Qard hasan hanya menjadi pembeda lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional karena membawa misi sosial di dalamnya. Misi sosial ini dapat meningkatkan citra positif dan loyalitas masyarakat pada lembaga keuangan. Macam-macam qard. Akad qard yang berdiri dan hanya bermaksud sebagai tujuan sosial sesuai dengan apa yang tertera di Fatwa MUI DSN nomor 19 DSN MUI 4/2001 yang menjelaskan bahwa al-qard atau bukan sebagai pelengkap transaksi atau sarana untuk mencari keuntungan. Akad qard menjadi sebagai sarana untuk melengkapi transaksi lain yang bersifat komersial atau termasuk dalam akad-akad wadah untuk mendapatkan keuntungan. Pengakuan dan pengukuran qard.
pengakuan dan pengukuran KOR. Pinjaman KOR diakui sesuai dengan besarnya jumlah yang dipinjamkan pada saat transaksi terjadi. Biaya administrasi, bonus, atau ujrah yang dananya bersumber dari modal bank diakui sebagai pendapatan operasional lainnya sesuai dengan jumlah yang diterima. Yang ketiga, biaya administrasi, bonus, atau ujrah yang dananya bersumber dari dana pihak ketiga diakui sebagai pendapatan utama lain, dan hasilnya kemudian dibagi dengan sesuai besar jumlah yang diterima. Penyajian KOR. Yang pertama, pinjaman KOR yang bersumber dari modal bank dan dana pihak ketiga disajikan pada pos pinjaman KOR. Yang kedua, penyisian penghapusan aset pinjaman KOR disajikan sebagai pos lawan kontra account pinjaman KOR. Kegunaan KOR dalam bank syariah. Yang pertama, pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah. Yang kedua, pinjaman untuk talangan keperluan haji. Yang ketiga, pinjaman untuk bank usaha kecil. Yang keempat, pinjaman kepada pengurus bank. Landasan hukum KOR. Landasan hukum dari akad SWOT berasal dari Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah melipat gandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Serta dari Al-Baqarah ayat 280 yang memiliki arti, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah kamu sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua uang itu. Lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. C. Wadi'ah. Wadi'ah berasal dari wada asyai'ah, yang artinya meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada orang lain yang sanggup menjaga sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip menghendakinya. Jenis-jenis wadi'ah. Yang pertama, wadi'ah yad amanah. Wadi'ah yang asli tidak terjadi pengubahan esensi akad titipan yang berlaku sesuai kaidah asal titipan, yakni menjaga amanah, menerima titipan, tidak mempergunakannya barang titipan, dan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam pemeliharaan titipan tersebut. Yang kedua, wadi'ah yad damanah. Wadi'ah di mana penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendakinya. Rukun wadi'ah. Adanya ijab dan qabul, yaitu sikap. Yang kedua, harta atau barang yang bisa dititipkan hanyalah barang yang bisa disimpan. Barang yang tidak dapat disimpan seperti benda yang jatuh ke dalam air atau hewan yang tengah kabur ke alam liar tentu tidak dapat dititipkan. Yang ketiga, harta atau barang yang dititipkan harus halal. Yang keempat, barang yang dititipkan adalah barang yang memiliki nilai atau kima sehingga dapat dilihat sebagai ma'al. Yang kelima, untuk melakukan wadi'ah harus ada orang yang menitipkan barang. Orang yang wadi'ah atau barang yang dititipkan dan ijab qabul, sihah titipan. Syarat wadi'ah. Baik orang yang menitipkan atau orang yang dititipkan, keduanya harus berakal. Kedua belah pihak harus telah balik dan mumayyiz. Namun ada ulama yang mengatakan bahwa anak di bawah umur boleh melakukan akad wadi'ah selama tidak ada syarat dan ketentuan perdagangan jual beli yang sulit dipahami oleh anak kecil tersebut. Harta atau barang yang dititipkan harus dapat diberikan secara fisik. Faktor batalnya akad wadi'ah. Wadi'ah dapat batal atau terputus apabila terjadi beberapa hal di bawah ini, yaitu meninggalnya orang yang menitipkan barang atau orang yang dititipkan barang, adanya pengembalian barang dari orang yang dititipkan baik itu sesuai permintaan orang yang menitipkan maupun tidak. Yang ketiga, apabila salah satu pihak berada dalam kondisi koma, berkepanjangan, atau hilang akal. Yang keempat, terjadi haid.
atau legal restriction, yang dimana hilangnya kompetensi penitip ataupun yang dititipi mengalami kebangkrutan atau pailit. Yang kelima, apabila terjadi pemindahan kepemilikan, yaitu pihak yang dititipi mentransfer hak milik barang kepada pihak lain dengan cara dijual atau diberikan sebagai hadiah. Landasan hukum wadiah. Landasan hukum dari transaksi wadiah sendiri berasal dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayainya sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang memiliki arti, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat pada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.